Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali Newsline Trending Topik kembali menyapa Anda di hari Rabu 6 Maret 2024 bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Jason Sabu. Selain informasi soal koala tadi, tentunya kami akan juga menghadirkan beragam informasi yang jadi trending topik di siang hari ini atau informasi yang hangat. Nah, kalau berbicara soal trending topik, apa ya yang hangat sampai dengan siang hari ini? Oke, langsung saja kita tampilkan apa saja yang menjadi trending topik. Ini yang pertama masih soal perpemiluan ya Jason. Hak angket masih menjadi pencarian paling tinggi, yaitu dengan 9.000 pencarian. Iya betul, apalagi kemarin baru saja ada rapat paripurna di DPR begitu ya. Nanti kita akan bahas ulas tuntas pokoknya terkait dengan hak angket ini, apakah kemudian progresnya benar-benar harus segera atau tidak. Dan kemudian yang trending berikutnya yang juga harus segera dibahas adalah KJMU yang viral nih di sosial media X, Gemma. Karena beberapa mahasiswa mengatakan bahwa mereka dicabut KJMU-nya sehingga terpaksa ataupun berpotensi tidak bisa melanjutkan kuliah mereka. Jadi kita akan melihat kira-kira apakah ada jalan keluar dari pihak Disdik di Jakarta ini ya. Betul, dan tidak hanya melalui saluran televisi, tapi kita juga nanti mengundang partisipasi Anda untuk bisa komen-komen, sampaikan juga pendapat-pendapat Anda lewat sosial media. Saya mau siapa yang di TikTok. Halo, selamat siang TikTok. Kemudian juga ada dari Facebook. Selamat siang teman-teman di Facebook. Ditunggu juga komentarnya soal hal angket dan juga soal KJMU. Apakah ada yang mengalami, ada masukan juga mungkin buat pemerintah juga boleh disampaikan langsung. Betul, dan inilah pemirsa selengkapnya dalam Newsline untuk Anda. Baik, gimana juga pemirsa, kita tahu bahwa terkait dengan hak angket ini dalam rapat paripurna DPR kemarin ya, ini sudah disampaikan setidaknya oleh 3 fraksi dari fraksi PKB, PKS dan juga PDIP yang sebenarnya mereka ini satu suara bahwa ada mencurigai indikasi kecurangan pemilu, keberpihakan, kemudian ada abuse of power dari penguasa yang kemudian harus ditempuh lewat jalur hak angket ini dan kemudian sudah diserahkan walaupun lewat interupsi di rapat paripurna kemarin. Nah, namun usulan hak angket tak direspons nih oleh pimpinan rapat paripurna yaitu Sufmi Dasko dari Partai Gerindra sehingga wacana menggulirkan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024 ini mencuat. Nah, usulan tersebut juga awalnya muncul dari capres nomor 3 nih, Jason Ganjar Pranowo yang mendorong partai-partai pendukungnya untuk mengajukan hak angket di DPR ya. Betul. Nah, ini berbicara tadi responnya begitu dari Sufmi Dasko kan setelah rapat paripurna kemarin itu langsung konferensi pers kan. Nanti ketika ditanya kalau masalah soal hak angket itu ada mekanismenya katanya. Jadi dirasa memang pada saat interupsi itu bukan mekanisme yang tepat untuk bisa mengusulkan dari hak angket. Tapi kan kalau kita berbicara soal hak angket ini adalah topik yang hangat beberapa pekan ini ya, dimulai dari statement Ganjar Pranowo dan partai pengusungnya PDIP, kemudian diikuti juga sikap-sikap oleh sejumlah parpol lain, terutama parpol-parpol di luar pengusung dari 02 yaitu Prabowo dan juga Gibran. Tapi kan kemudian menjadi pertanyaan adalah udah banyak nih yang menyatakan sikap, tapi ketika rapat paripurna kemarin kok terkesannya kurang terlalu serius ya, masih ada juga partai-partai yang belum bersuara, begitu yang menjadi sentimen netizen kemarin. Karena memang dari awal kan harapannya bahwa semua partai yang mungkin tidak condong ke paslon pemenang ini akan mendukung hak angket ya, tapi masih banyak belum yang bersuara. Nah, kita juga akan membahas sebenarnya apa sih Jason hak angket ini, karena mungkin masih banyak publik yang belum mengetahui sebenarnya fungsi hak angket ini untuk apa. Nah, kalau dari situs resminya DPR nih teman-teman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR itu dibekali 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Nah, kalau hak angket ini adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, Jason. Betul, yang diduga ini bertentangan dengan undang-undang begitu ya. Jadi simpelnya gini loh pemirsa, kalau misalnya nih sekarang kan lagi rame-rame nih soal pemilu curang lah, ada indikasi kecurangan, saya ralat indikasi kecurangan, kemudian ada pengerahan aparatur negara dan segala macam yang saat ini sedang jadi ramai. Nantinya melalui hak angket ini benar-benar bisa dibuktikan begitu, ada mekanismenya, bisa dihadirkan misalnya penyelenggara pemilunya, KPU, Bawaslu-nya bisa dihadirkan di sana, atau bukti-bukti yang mungkin ditemukan oleh sejumlah pihak atau sejumlah parpol nanti kalau memang bisa membuktikan ada indikasi kecurangan, itu bisa dibawa juga di hak angket. Sembari memang kita tahu kan selain hak angket itu juga ada, misalnya di undang-undang itu diatur channel-channelnya dalam tanda kutip. Kalau misalnya ngurus
masalahnya sengketa pemilu itu kan ada macam-macam, ada dari Bawaslu bisa, Gakumdu bisa, dan terakhir tuh biasanya di MK. Tapi kemudian ketika saya tanya ke sejumlah pengamat politik, apakah harus menunggu dulu salah satunya baru bisa dijalankan? Ternyata bisa paralel gitu loh. Karena kan kalau ini kan lewat jalur politisnya, kalau hak angket, kalau ini kan lewat jalur konstitusional. Iya, jadi tidak hanya sekedar opini dari salah satu peserta pemilu saja ya bahwa ada indikasi kecurangan. Nah, untuk mengajukan hak angket ini ya pemirsa, para anggota legislatif ini wajib memenuhi syarat hak angket. Apa aja tuh? Yang pertama ini adalah wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Nah, kemarin kan sudah ada 3 partai nih Jason ya, tapi masing-masing harus ada sekitar 25 untuk keseluruhan hak angket ya. Jadi kalau kita mau menghitung-hitung, paling tidak satu partai bisalah minimal 5 caleg legislatif ya yang mengajukan untuk hak angket ini. Syaratnya 25 begitu ya anggota ya. Nah, tapi kalau kita hitung-hitung nih, bicara soal hitung-hitung, ada soal hitung-hitung, partai yang di luar pendukung koalisi 02 itu kan sebenarnya di 0103 itu ada Nasdem, PKB, PKS, dan juga di 03 itu ada PDIP dan juga ada P3 gitu ya. Kalau digabung sebenarnya secara numeriknya atau secara kekuatannya itu cukup besar karena dan cukup dominasi juga, ada sekitar 300-an lebih lah suara yang kemudian bisa disuarakan kalau memang hak angket ini benar-benar mau digulirkan begitu ya. Nah, berbicara soal tadi udah syarat-syaratnya hak angket. Hak angket itu sebenarnya kan banyak yang bilang perlu nggak perlu. Kita mau bahas nih satu-satu. Kemarin nih misalnya saya mau ngomong dulu ya, yang bilang kalau hak angket nggak perlu. Ini saya ngutip dari politisi Gerindra, misalnya Kamru Samad bilang, ya kayaknya sih nggak penting karena hal yang paling mendesak sekarang itu adalah pengentasan pengangguran dan juga penciptaan lapangan kerja. Itu kalau dari Gerindra. Senada nih sama Demokrat, Herman Khairun yang juga bilang, kayaknya tidak perlu membangun wacana-wacana kekurangan dan sebagainya karena memang ini adalah mungkin respon dari pihak-pihak yang tidak siap kalah dalam pemilu. Itu kata mereka yang menyatakan tidak perlu ya untuk ada yang hak angket. Tapi kalau yang bilang perlu nih kayak misalnya PKB, Luluk Nur Hidayat bilang kalau pemilu 2024 ini adalah pemilu terbrutal yang pernah ada sepanjang sejarah. Karena mungkin kalau dari DPR sendiri melihatnya masih banyak RUU yang masih harus dibahas dan juga disahkan ya. Tapi ini kan sebenarnya cukup mendesak juga karena kan pemilu sudah akan selesai real count-nya di bulan Maret ini. Jadi memang harus ada kejelasan. Nah, terkait hak angket pemirsa, Partai Nasdem menegaskan juga bahwa sejak awal sikap Partai Nasdem sudah jelas. Jelas menjadi bagian dalam mengajukan hak angket. Ya, dan bahkan ini Partai Nasdem sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk terkait dengan pengajuan hak angket sesuai mekanisme yang ada. Sampai saat ini Partai Nasdem tetap komit untuk mengajukan hak angket dan menjadi bagian dari pengajuan hak angket tersebut. Dan itu sudah disampaikan secara resmi oleh DPP Partai Nasdem melalui pernyataan di kantor DPP Partai Nasdem di Gondang Dia oleh Sekjen Partai Nasdem bersama-sama juga dengan Sekjen PKB dan PKS. Sehingga sebenarnya sudah jelas posisi dan sikap dari Partai Nasdem terhadap hak angket ini. Nah, terkait pertanyaan kenapa kemarin tidak interupsi di dalam paripurna, kemudian dianggap bahwa ada keraguan dari Nasdem itu tidak sama sekali ya. Di dalam mekanisme pengajuan hak angket itu bukan dengan cara interupsi di paripurna ya. Ada mekanismenya sendiri, yaitu dengan membuat satu narasi alasan pengajuan hak angket, kemudian mengumpulkan tanda tangan minimal 25 orang dari lintas fraksi, minimal 2 fraksi. Nah, itu yang sedang dipersiapkan oleh fraksi Partai Nasdem. Jadi ketika kemarin kita tidak mengajukan interupsi bukan berarti Nasdem tidak mendukung ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota fraksi lain yang sudah menyampaikan interupsi terkait dengan hak angket itu sudah mewakili. Dan karena sikap dari Partai Nasdem sudah jelas, ya tidak perlu kita ulang-ulang lagi di dalam interupsi di paripurna. Jadi sekali lagi interupsi itu bukan mekanisme untuk pengajuan hak angket dan kita akan menempuh pengajuan hak angket sesuai dengan mekanisme yang tersedia dan sedang kita siapkan syarat-syarat untuk pengajuan hak angket tersebut. Nah, Jason, karena hak angket ini terus bergulir ya di media sosial juga, kita akan melihat bagaimana sih kira-kira respon dari warganet terutama di aplikasi X soal hak angket ini. Dari akun @David ya mengatakan kalau saya sih setuju hak angket biar seru saling buka semua borok nanti. Oke, dan memang banyak yang bilang juga bagus dong untuk pihak yang tertuduh begitu ataupun pihak yang menuduh atau mengindikasi adanya kecurangan untuk bisa dibuka nih, dibongkar semuanya. Sudah harus siap tapi ya pihak yang terlapor yang dilaporkan. Yang dilaporkan begitu. Dan kemudian ada @Daulay sekian
lawan kecurangan, DPD bentuk pansus, DPR gulirkan hak angket. Betul, ini DPD justru sudah berinisiatif untuk bentuk pansus soal hak angket malah ya. Lebih cepat daripada DPR untuk maju ini ya. Kemudian dari Ed Purwanto Rohara yang mengatakan berdoa saja supaya hak angket kecurangan pemilu bergulir, pasti semua bakal terjawab. Dari Ed Gerilyawa, di desa pada nggak setuju ada hak angket. Itu ngapain dewan-dewan nggak ngurus aspirasi 2024, segera dirampungkan aja. Tugas DPR nggak hanya hak angket. Ini soal urusan yang lebih penting, masih banyak celoteh bapak-bapak lagi makan di warung pojokan pasar katanya. Ya. Oke, dia juga mendukung ya adanya pengesahan RUU lain mungkin yang menurut teman-teman lebih penting ya. Kemudian dari Ed Jo Samso yang mengatakan beruan lakukan hak angket, jangan ribut keluar-keluar doang. Nah, udah mulai bergulir ya di DPR, kita akan menunggu kira-kira gimana nih respon dari pimpinan DPR nantinya ya Jason. Betul, apalagi kan kemarin pada saat rapat paripurna pimpinan DPR-nya juga sudah ada agenda di tempat lain. Apakah kemudian juga ini akan didorong secara signifikan dan dalam waktu yang cepat, karena kuncinya sekarang ini urgensinya yang kita lihat. Apakah perlu atau tidak, dan ternyata memang ini jadi kontroversi walaupun banyak yang bilang menyerukan hak angket itu harus segera dilakukan. Oke, dan pemirsa, Newsline akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.